Shalom, selamat pagi. Apa kabarnya? Baik Kak Delvi, bagaimana Kak Delvi? Puji Tuhan Puji baik dan Tuhan, sehat. ya. Oke, pagi hari ini kita kembali beribadah bersama adik-adik yang ada di rumah. Yes. Kita berharap adik-adik yang ada di rumah juga selalu semangat ya untuk mengikuti ibadah walaupun masih secara online, dan kita terus berharap ya Ci, semoga Pastinya kedepannya ya Kak Delvi ya. keadaan sudah normal dan kita kembali bertemu dengan adik-adik yang ada di rumah. Amin. Oke, mengawali ibadah kita pada pagi hari ini adik-adik, kita akan mengangkat pujian syukur kita ke hadapan Tuhan atas segala kasih dan pemeliharaannya. Kita akan mengangkat lagu pujian Tak Selamanya Mentari Bersinar. Tak selamanya dunia berduka.
besar, kami kagumi akan kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Seperti lagu pujian kami bahwa kami mengagumi akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pemeliharaanmu yang tak pernah lekang dari kehidupan kami, Engkau selalu ada di setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada minggu pagi ini kami boleh datang kembali dalam ibadah kami melalui ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Tapi Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, memberikan sukacita, semangat Tuhan untuk terus mau mengiring Engkau di dalam kehidupan mereka. Kami juga Tuhan berserah diri bagi setiap guru-guru sekolah minggu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini, baik WL Singer, pemain musik dan bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya kami diurapi oleh kuasa Roh Kudus Tuhan dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik mulai dari awal hingga kami akhiri nantinya ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami berserah, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita akan mengangkat lagu pujian yang mengatakan big or small. Tahu gak Ci, Tuhan kita itu luar biasa. Betul. Tuhan menciptakan kita itu unik dan berbeda-beda, tapi semuanya diciptakan dan Tuhan tetap mengasihi dan mencintai setiap kita. Oke, kita akan mengangkat lagu pujian ini, big or small. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Mau yang besar, mau yang kecil, mau yang tinggi, mau yang pendek. pendek. Ya semua kita luar biasa ya. Amin. Oke. Kita akan sekali lagi terus mengangkat lagu pujian yang mengatakan hari ini adalah harinya Tuhan. Kita terus bersyukur atas hari yang Tuhan selalu berikan kepada kita.
harap adik-adik di rumah juga bersuka cita ya. Pastinya. Dan semangat. Jangan hanya guru-guru sekolah minggunya doang yang semangat ya. Oke Ci, coba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pasti adik-adik yang ada di rumah juga sudah siap untuk mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian Bapakku Datang Kepadamu. Oke, sebelum kita membaca Alkitab, kita tundukkan hati kita, lipat tangan, tutup mata, dan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan, kami memuji, memuliakan Tuhan, untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, mengizinkan kami semua bisa ada sampai saat ini. Kami tahu semua ini bukti kasih Tuhan buat kami. Saat ini Tuhan kami akan membaca Alkitab. Tuhan tolong kuasai hati kami supaya kami duduk tenang, menikmati setiap isi hati Tuhan buat kami. Ini kami menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang selalu mengasihi Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Pagi yang indah ini kita akan melihat satu pembacaan Alkitab yang kakak ambil dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat,
dan mulut penuh tipu muslihat. Oke, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, pagi ini kita akan mendiskusikan sedikit tentang apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita, yaitu bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Oke, kita cepat saja. Ini dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 13 menjelaskan bahwa bagaimana sih kalau kita jadi anak Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan. Dikatakan poin yang ke-1 bahwa anak Tuhan yang takut akan Tuhan, satu tandanya apa? Tandanya dia itu membenci kejahatan. Jadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan dikatakan bahwa anak Tuhan yang membenci kejahatan. Kenapa kejahatan dibenci? Sebab kejahatan adalah tindakan yang jelek, tindakan yang jahat, tindakan yang tidak disukai Tuhan, tindakan juga yang tidak disukai oleh sesama manusia. Kita sebagai makhluk sosial, kita penting menjadi teman yang baik, teman yang disukai, anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Nah, ini kehendak yang diinginkan Tuhan. Jadi dikatakan bahwa anak Tuhan yang takut akan Tuhan tandanya adalah dia itu membenci yang namanya kejahatan. Nah, dalam Alkitab, dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 13 itu dijelaskan apa sih kejahatannya, apa sih jenis-jenisnya. Kejahatan yang dimaksud oleh kitab Amsal salah satunya adalah kesombongan. Nah, ini adik kasih dalam Tuhan. Ada yang tahu nggak tentang apa sih maksudnya tentang kesombongan? Nah, kesombongan adalah suatu sikap yang menganggap bahwa yang lain di bawah, dia yang di atas. Yang lain hina, dia yang paling baik. Jadi ini kata sombong. Jadi ini jenis-jenis kejahatan yang tidak disukai Tuhan, salah satunya adalah kesombongan. Nah, di Alkitab adik-adik tahu enggak ada satu kisah inisialnya namanya G awalnya. Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu enggak? Di dalam Alkitab dijelaskan tentang satu inisial yang namanya G depannya. Ayo, yang sombong banget gitu. Ada yang tahu? Nah, dalam Alkitab itu dijelaskan tentang suatu pemimpin pasukan bangsa Filistin, yaitu namanya Goliat. Nah, Goliat ini suatu pemimpin pasukan yang memimpin pasukan Filistin. Dia memiliki sosok yang tubuhnya tinggi, gagah kuat, punya pengalaman dalam hal mengalahkan musuh. Tetapi yang menyebabkan Goliat yang kuat, yang gagah itu kalah, kenapa? Sebab dia itu hidup dengan kesombongan. Sehingga kesombongan itulah yang menjebak Goliat sehingga dia punya inisiatif untuk menantang Tuhan. Nah, di sana Tuhan mengutus yang namanya siapa? Daud. Daud yang penuh dengan kasih, yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dialah yang menyebabkan Goliat sampai mengalami kekalahan. Jadi adik-adik kasih dalam Tuhan, kita nggak boleh sombong ya. Meskipun kita di sekolah mungkin nilainya bagus, mungkin kehidupan kita mungkin layak, mungkin kehidupan kita jauh lebih mewah dibanding teman-teman yang lain, kita tidak boleh sombong. Sebab ini adalah jenis kejahatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian dikatakan apa lagi? Selain kesombongan dikatakan kecongkakan. Juga ini sama identik dengan istilah kesombongan. Jadi kecongkakan sama kesombongan tuh sama intinya. Lebih menganggap dialah yang paling hebat, dialah yang paling baik. Jadi nggak boleh ya, supaya kita sebagai anak Tuhan jangan sampai kita saling mengandalkan kehebatan kita masing-masing, sehingga dalam kesatuan kita, dalam hubungan kita menjadi tidak baik akibat sifat kita yang selalu sombong, yang selalu congkak.
Jadi adik yang kasih dalam Tuhan, ini sangat penting sekali untuk kita pahami bahwa sekali lagi ini cukup penting buat kita, sebab sebagai anak Tuhan dikatakan bahwa kita tidak boleh sombong. Jadi ini poin ke-1 yang menjadi jenis kejahatan yang tidak diinginkan Tuhan kepada kita. Kemudian apalagi yang dikatakan di sana? Aku benci kepada kesombongan, kencongkakan, dikatakan lagi apa jenisnya? Tingkah laku yang jahat. Ini tentang kebiasaan, tentang sikap kita. Jadi anak Tuhan tidak boleh ya punya sikap yang tidak baik. Tidak boleh punya sikap yang jelek. Dinasihatin, udah tahu salah, dinasihatin papa, mama malah ngomel. Dikasih tahu waktu main gamenya jangan kebanyakan, ngomel. Nah ini suatu tingkah laku yang tidak baik. Waktunya sekolah malah mainnya game. Ini suatu tingkah laku yang tidak baik. Itulah sebabnya kita penting dididik supaya kita menjadi anak Tuhan yang baik, sehingga hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Kemudian dikatakan lagi apa selanjutnya? Selain tingkah laku yang jahat, kemudian satu lagi apa? Dan mulut penuh tipu muslihat. Ini lebih gampang kita tangkap, yaitu tentang dosa apa itu? Suka menipu, maksudnya apa? Dia bisa bohong demi keuntungannya, demi kesenangannya. Jadi nggak boleh anak yang dikasih Tuhan, kita dikatakan sekali lagi sebagai pengikut Tuhan, kita mesti hidup takut akan Tuhan. Dan tandanya adalah apa? Tandanya yaitu dia itu membenci yang namanya kejahatan atau sikap-sikap yang jelek, sikap tingkah laku yang tidak memuliakan Tuhan. Jenis-jenis dosanya salah satunya adalah kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, kemudian apalagi mulut penuh dengan tipu muslihat. Jadi anak Tuhan sekali lagi tidak boleh memiliki sikap ini, sebab kalau kita memiliki sikap ini tandanya kita bukan anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dan hidup kita tidak akan memuliakan Tuhan. Kita lihat dalam Alkitab, kitab Samuel itu dijelaskan bahwa dia masih kecil tapi dia dikasih Allah dan juga dikasihi oleh manusia. Sebab kenapa? Sebab hidupnya selalu takut akan Tuhan, hidupnya selalu memuliakan nama Tuhan. Hadirin yang kasih dalam Tuhan, mau nggak disayang Tuhan? Mau nggak? Kalau mau kita mesti apa? Hidup takut akan Tuhan. Tandanya adalah membenci kejahatan. Oke, demikianlah yang Kak sampaikan pagi ini. Semoga ini mendidik kita, menjadikan kita anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang hidup selalu memuliakan nama Tuhan. Kita tundukkan hati kita lipat tangan, tutup mata, dan kita akan masuk dalam doa. Kita dalam doa. Tuhan Yesus, pagi yang indah ini kami diteguhkan oleh Tuhan, diingatkan oleh Tuhan, supaya kami semua menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dengan tanda bahwa kami membenci kejahatan, kami tidak suka kesombongan, kami tidak suka hidup congkak, kami juga tidak suka memiliki tingkah laku yang jahat, kami juga tidak suka memiliki mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang memuliakan Tuhan, yang kami disukai Tuhan, juga disukai oleh sesama kami manusia. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan semua ini, supaya hidup kami senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya kakak kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, telah diberkati dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi setidaknya ada 4 poin yang kita harus
Ingat ya, apa ya Ci yang pertama? Katanya kita nggak boleh sombong, Jangan sombong. Yang Iya. kedua, tidak boleh congkak, oke, yang ketiga itu kita nggak boleh melakukan kejahatan ya. Dan yang keempat, tadi dikatakan mulutnya nggak Mulutnya, boleh ya. penuh dengan tipu muslihat. Oke adik-adik, semoga adik-adik selalu ingat ya dan selalu melakukan itu dimanapun adik-adik berada. Oke Ci, ada pengumuman enggak? Pengumumannya mungkin masih seperti biasa aja ya. Kalau adik-adik ada yang rindu atau punya berkat untuk memberi persembahan, boleh dikirim atau dititipin sama gurunya atau juga boleh langsung ditransfer melalui rekening bendahara sekolah minggu, yaitu ke Ibu Eli ya. Nomor rekeningnya ada di layar tadi ya adik-adik. Itu aja ya. Mungkin juga ada yang rindu memberi persembahan melalui pujian ataupun melalui apapun ya, bisa main Oke. musik, bisa puisi, atau mungkin ada yang mau kirim-kirim gambar, apa juga boleh kita terima ya Kak Delvi ya. Ini kita tunggu-tunggu terus ya, tapi kok adik-adik belum ada yang berinisiatif ya mau melakukan yang kita kasih gitu tantangannya. Tapi mudah-mudahan ke depan ada ya. Kita Ya, berharap ada. Ditunggu ya adik-adik ya. Oke. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, nanti doa syafaat dibawakan oleh Ibu Leni. Namun sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian dari Semula Semua Baik. Dari semula kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah
percaya Tuhan Kau Allah yang baik bagi kami. Apa yang sudah Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami itu adalah yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini Kau sudah pimpin. Biarlah kiranya kami percaya berkat Tuhan turun atas kami melalui pujian yang sudah kami naikkan, melalui firman Tuhan yang sudah kami mendengar. Kami percaya Tuhan memberkati kami, berkati juga setiap anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, bagaimanapun keadaan mereka, Kau yang paling tahu Tuhan. Jika ada yang sakit, Kau yang akan jamah, Kau yang akan sembuhkan. Jika ada yang berbeban berat, Kau juga akan memberikan kepada mereka tetap kekuatan Tuhan. Memberkati kesehatan mereka, memberkati kedua orang tua mereka, apapun yang orang tuanya kerjakan, pekerjaan, usahanya, kami percaya Tuhan yang senantiasa memberkati. Memberikan kepada mereka juga kesehatan Tuhan. Kau yang tetap nyatakan kasih-Mu sehingga anak-anak-Mu juga tetap memperoleh kesehatan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini, guru-guru yang sudah melayani, kami percaya Tuhan juga sudah memberkati kami Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu Tuhan yang masih dalam sekolah, Tuhan juga memberkati untuk minggu mulai besok Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang akan masuki penilaian tengah semester, hikmat Tuhan turun atas mereka ya Bapa, sehingga mereka diberikan kemampuan, mereka diberikan kerajinan Tuhan Yesus untuk belajar dan mereka pun boleh mengerjakan setiap ujian mereka dengan baik karena Tuhan yang senantiasa menyertai. Kami percaya urapan Tuhan, penyertaan Tuhan akan terus nyata bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada sepanjang 1 minggu ini. Tuhan tetap menyertai kami semua. Ini doa dan ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ibadah Hari kita Minggu. selesai. Tuhan Yesus memberkati.